Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini aku pengen ngebahas tentang beberapa soal ya di DDM 2. Kalau di UNER namanya dasar-dasar matematika yang kedua, eh, dengan materi disproof ya. Dengan materi disproof dan ini adalah chapter 9 kalau boleh. Di exercise 9, jadi silahkan dicek gitu ya. Soalnya ini saya akan pada video ini saya cuma mau bahas 1 sampai 10 aja dulu dah. Sisanya nanti belakangan kita coba cari waktu lagi ya. Oke, langsung aja untuk masalah materinya kita sambil kerja soal kita mereviewnya. Aku rasa juga teman-teman secara materi juga udah bisalah menangkap gitu ya secara garis besarnya. Baik, kita coba aja. Intinya adalah disproof. Tapi untuk soal ini apa namanya? Di soal saya ganti word lah. Saya sukanya Century. Oke. Gede no. 12. Oke. Apa namanya di soalnya ini dia bilang bahwa kalau benar ya buktikan, kalau salah ya disprove gitu ya, sehingga memang masih ini ya terbuka apa namanya kalimatnya masih bisa salah atau benar gitu ya. Jadi silahkan dibuktikan atau disalahkan kayak gitu. Secara garis besar namanya kalau disalahkan ya disprove dengan menggunakan counter example gitu ya, dengan bukti penyangkal gitu. Jadi saat mendisprove yang harus digarisbawahi adalah teman-teman tidak perlu memdisprove suatu pernyataan itu secara apa namanya secara global gitu, kayak membuktikan. Kalau misalnya membuktikan ini kan dalam artian ya jangan ambil contoh gitu. Nah, beda ya dengan disprove. Kalau disprove itu ambil contoh satu saja yang tidak memenuhi maka selesai gitu. Tapi kalau membuktikan nggak boleh ambil contoh karena dia harus berlaku secara global. Tapi kalau dia mengklaim bahwa dia berlaku untuk secara global dan kita bisa menemukan satu saja yang salah, ya maka pernyataan tersebut salah. Secara garis besar seperti itu. Kita lanjut ke nomor 1, dia bilang kalau x y-nya elemen real, maka mutlak x plus y-nya sama dengan mutlak x plus mutlak y ya. Secara intuitif, apalagi kalau misalnya udah belajar sedikit banyak tentang nilai mutlak gitu ya, kesamaan segitiga dan seterusnya, maka kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya udah salah gitu ya. Ya ambil saja yang paling gampang sebenarnya dia jangan ambil yang positif ya. Dua-duanya jangan ambil positif, satunya positif satunya negatif biar lebih kelihatan. Jadi untuk nomor 1 kita langsung aja dipilih misalnya ya. Saya tentu saja bahasa penggunaan silahkan sesuai masing-masing, tapi bisa sesuai selera, hanya saja harus benar gitu ya, secara logika. Kita dipilih x sama dengan apa nih, sama dengan 1 misalnya, y-nya sama dengan min 2. Atau ginilah, dia pilih x y elemen real, x sama dengan 1, y sama dengan min 2. Terus ini saya tambahkan dengan x sama dengan 1, y sama dengan min 2. Maka kita punya mutlak x plus y itu sama dengan apa tuh? Sama dengan 1 dikurang 2 tentunya ya. Jadinya adalah 1 seperti itu. Nah, tidak sama dengan secara intuitif kalau 1 di sini min 2 di sini berarti 1 tambah 2 ya. Jadinya 3. Berarti tidak sama dengan 3. Ya, 3 itu sama dengan mutlak dari 1 ditambah mutlak min 2
di mana 1 itu adalah X, min 2 itu Y, sehingga ini bisa kita tulis ulang. Saya copy saja. Saya ganti 1 itu X, min 2 itu Y. Sehingga lihat perpotongannya ya di sini. Kalau sudah dipotong dengan tidak sama dengan, maka yang di sini tidak sama dengan yang di sini. Sehingga terbukti bahwa dia salah. Jadi pernyataan tersebut terbukti salah. Nomor 2. Atau biasanya ini sih nambah gini ya, dipilih bukti penyangkal atau example itu contoh penyangkal gitu ya namanya. Contoh penyangkal atau counter example yaitu ya, gampang ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Cacat logika dan seterusnya silahkan komen di kolom ini ya, kolom komentar. Nomor 2, for every natural number n, the integer n square minus 4n plus 31 is prime. Berarti bagaimana caranya ya, intuitif saja. Misalnya ambil ini aja, ambil 31 ekornya ini ya, ambil ekornya aja. Kemungkinan besarnya sih salah gitu ya. Karena kalau ini benar, maka harusnya ini sudah terkenal sebenarnya ya. Kalau ini misalnya secara intuitif, kalau ini bisa melambangkan semua bilangan prima yang disusun oleh bilangan asli, harusnya ini sih terkenal ya. Tapi nggak pernah dengar gitu ya. Dipilih n sama dengan 31. K. Ya, lagi-lagi dipilih contoh penyangkal n elemen natural dengan n sama dengan 31, maka masukkan ke rumusnya. Tentu saja jangan buru-buru untuk menghitung gitu ya. Kita scroll dulu. Saya tulis ininya dulu ya harusnya. 2n kuadrat min 4n plus 31 sama dengan 2 ini plus 31 gitu ya. Tentu saja nanti yang ini kita bisa tuliskan sebagai 62 dikali 31 gitu ya, dikurang 4 kali 31 plus 1 kali 31, sehingga secara garis besar kita bisa tulis dia adalah 62 distributif ya, kurang 4 plus 1 dikali dengan 31. Tentu saja ini adalah composite gitu ya. Kalau nggak usah sampai selesai sih, sampai 62 kurang 4 58 ya, sampai sini aja lah, 59 kali 31. Maka 2n kuadrat sama ini kita kasih titik di sini, jelas bahwa 59 kali 31 kan bilangan prima. Kenapa? Ya karena bisa dibagi 59 dan 31 pastinya ya. Oke, nomor 3. Kita lihat nomor 3, n-nya elemen Z dan n pangkat 5 min n itu genap, n-nya genap. Boleh, berarti kita punya n elemen Z gitu ya. Secara ininya kita bongkar dulu ya, jangan langsung mengerjakan. Dan n pangkat 5 min n itu genap. Nah, oke. Berarti oke, kalau mau menjawab berarti kita bisa dengan gini. Ini karena yang diketahui saya taruh di bawah dulu.
Berarti pandang N pangkat 5 min N sama dengan N, keluarkan N-nya, N pangkat 4 min 1 gitu ya. Ini karena yang ini genap, maka N-nya sebenarnya ini apa namanya ya, untuk melihat ya, bukan jawaban ya, hanya untuk melihat bahwa saat ini genap, berarti kan ini bisa genap-genap atau dia genap gasal gitu ya. Nah, tapi kalau udah N pangkat 4 seperti ini, maka dia kan pasti kalau bukan gasal ya genap gitu ya. Kalau N-nya gasal pasti ini N-nya gasal juga. Kalau N-nya genap pasti ininya juga genap juga gitu ya. Sehingga kalau dia genap, yang di sini N-nya genap, ini genap, yang ini genap, pasti ini kurang 1 jadinya gasal. Kalau ini gasal, berarti kurang 1 jadi genap, yang di luar gasal tetap saja jadi genap, gitu kan ya. Sehingga memang apa namanya, N yang di luar sini kita bisa ambil dia tidak genap, kita bisa ambil gasal gitu. Contoh paling mudahnya ya udah dipilih contoh penyangkal N elemen Z gini dengan N-nya elemen N-nya sama dengan kita ambil yang gasal gitu ya, karena kita mau proof yang di sini dengan N sama dengan 1 gitu ya. Nah, penuhi kondisi pertama dulu ya, penuhi ininya bahwa jelas bahwa kita bulat gitu ya. Jelas bahwa N sama dengan 1 elemen Z. Biar nggak rancu ini gini aja. Jelas bahwa NL sama 1 itu memenuhi ini. Nah, terus bahwa N pangkat 5 min N pangkat 5 min N itu sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga ini jelas bahwa ini genap. Nah, jadi memenuhi kondisi apa namanya? Kondisi if-nya, tapi then-nya tidak terpenuhi gitu ya. N-nya ternyata tidak selalu genap, bisa gasal. Jadi ya kalau P maka Q kan benar maka salah, maka dia salah. Jadi terbukti. Di akhir ya selalu tambahkan ini ya, disclaimer aja, saya malas nulis tapi ditulis aja, disclaimernya adalah setiap akhir itu terbukti bahwa gitu ya, terbukti bahwa nomor 3 itu salah gitu, pernyataan nomor 3 itu salah, kayak gitu dan seterusnya. Bisa teman-teman lengkapi sendiri dengan gaya bahasa tulisan masing-masing. Nomor 4, for every natural number n, the integer n kuadrat, sama kayak tadi, silahkan dicoba ya, gampang. Sama kayak yang nomor 2, ambil aja n-nya 17, nanti nggak bakal prima dia. Saya jamin itu. Kalau dia prima, ya sudah lah. Berarti ada yang salah hitung kemungkinan ya. Oke, nomor 5, himpunan ya, mulai kacau nih. A, B, C, ini jadi nomor 4 saya tulis latihan D, W, G. Nomor 5, A, B, C, D-nya himpunan, bebas ya himpunannya, maka oke. Oke, langsung kayaknya sih salah, kayaknya ya. Kita coba deh. Kita coba ambil
dipilih contoh penyangkal A sama dengan 1 misalnya. Berhasil nggak ini kalau gini? B-nya sama dengan 1 juga, C-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan 2. Maka kita punya apa? Maka kalau nomor 5 itu berarti A cross B union itu apa ya? Saya lupa simbol antara cap sama apa ya? Lupa hafal. Oh, kup. Cup jadinya. Union C times D sama dengan jangan tempelin ya, kita hasilkan dulu. Berarti kita punya 1, langsung aja ya, 1 di cross dengan 1, berarti kita punya himpunan yang isinya pasangan terurut 1,1. Ini digabung dengan C dan D. D ini kan berarti dia adalah 2,2. Kita tutup seperti ini. Jadinya adalah apa nih? Himpunan berurut 1,1 dan 2,2. Himpunan yang berisi pasangan berurut dengan elemen 1,1 dan 2,2. Tentu saja ini tidak sama dengan kalau A gabung C berarti 1,2, terus B gabung D 1,2 juga. Kalau kita crosskan jadinya apa ya? 1,1, 1,2, 2,2. Ya benar. Di 1,1 disalah kayaknya. Nah, ini berjalan mundur ya, mengerjakan mundur. Don't try this at home gitu ya. Only professional only gitu ya. Kalau udah terbiasa baru. Kalau belum ya jangan coba-coba. Berarti ini kita punya 1 digabung 1 gabung. Kita punya ini 1,2 dikurang 1,2. Gitu ya. Kalau di crosskan kan 1,1, 1,2, 2, oh sorry ada 2,1. Nah. 2,1. 2,1 dan 2,2. Nah, ini sama dengan yang ini 1,2 adalah A gabung C. Jadi saya mau kompas nggak bisa. A gabung C, tentu saja ini di times dengan B gabung D, kayak gitu. Ya, sama dengan ini, kayak gini lah. Turunkan bawah. Kayak gini. Ya, teman-teman bisa rapihkan sendiri ya, bahwa ini tidak sama. Gitu. Jadi ini tidak, tentu saja ini dengan ini tidak sama. Kalau subset boleh lah gitu ya, tapi karena ini sama dengan ya salah gitu ya. Berarti dia terbukti salah. Bisa dilengkapi di kesimpulan terakhir. Oke, nomor 6. A cross B. Kayaknya sih ini benar ya.
Cara buktinya gimana dong? Berarti kita punya diambil sebarang M di elemennya himpunan ini ya, kan himpunan ini yang mau ditinjau ya. Ini apakah sama dengan ini gitu ya. Jadi diambil sebarang M elemen atau ginilah. Kita bisa tuliskan bahwa biar lebih jelasnya ya. A times B ini cap diiriskan dengan C times D sama dengan suatu himpunan kan ya, himpunan yang berisi ambil elemennya, misalnya dia elemennya adalah M, maka M ini adalah elemen, karena dia adalah elemen dari ini, berarti kan dia elemen dari A cross B dan dia juga elemen dari C cross D. Karena irisan, dia merupakan irisan dari keduanya. Sehingga kita tahu bahwa M-nya itu, mana dia tuh? M-nya itu elemen dari, ini saya copy, dan M juga elemen, kok jadi integral? In C cross D. Oke. Berarti gimana tuh? Kalau dia kita kopas. Kalau di kopas jadinya ini, kalau M adalah hasil kartesian kali kartesian A dan B dan C dan D, berarti kan M ini dapat dituliskan sebagai M1 pasangan terurut M1 M2 gitu ya, dengan M1-nya tentunya adalah elemennya, karena dia pasangan terurut berarti M1-nya elemen A, M2-nya elemen B. Tapi ingat bahwa M juga elemen dari C cross D, sehingga M1 ini elemennya C, M2 juga elemennya D. Berarti kita bisa tuh dapatkan M1, gini dah. Kita pakai dan. Oke, ini apa ini? WJ. Dan M1, M1 itu elemen A, C. Aneh ya kalau kayak gini. Ya udah, tulis ulang aja. Ini kemudian kita punya juga M2 itu elemen dari B, M2 juga elemen dari D. Nah, kita mau arahkan saja ke sini, berarti kan kita bisa dapat M1, M2 itu kalau A diiris C, apa yang terjadi saat A diiris C, maka hasilnya adalah M1 gitu ya. Ya, elemen-elemennya itu kan pasti di M1 nih, yang himpunan ini. Himpunan ini isinya ini M1, sehingga M1 ini adalah hasil dari, bisa didapatkan dari A iris C gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan, saya kopas kembali yang ini. Nah, dengan ini sebenarnya lebih baiknya gini, kita kurung yang ini sehingga membedakan dia. Tapi jatuhnya ini jadi beda ya, jangan kurung inilah, kurung siku lah. Artinya untuk membedakan pernyataannya bahwa ini pernyataannya sepaket gitu ya. Jadi ini saya siku juga bahwa kalau M1 ini berarti M1 elemen A, M1 elemen C, berarti kan M1 itu elemen dari apa tuh? A cross C gitu kan ya.
cross C, kemudian dengan cara yang sama M2 adalah elemen dari B cross T. Nah, jadi kalau dia M, terus M1 berisi M1 dan M2, di mana M1-nya adalah sorry, kok cross, sorry. Ini ya, apa namanya? Irisan ya. Jadi kalau diiris kan jadinya dia juga kan ya. Nah, berarti kan kalau M1-nya itu dari ini, M2-nya dari sini, berarti M1, M2 kan hasil dari ini di-cross-kan dengan yang ini. Berarti kan ini sama dengan himpunan, jangan langsung himpunan ya, di mana berarti ya bisa langsung lah. B cross B cap. Oke. Nah, jadi terbukti bahwa ini lihat di ke bawah ini nggak ada tanda tidak sama dengan kan, semuanya sama dengan, berarti ke bawah itu sama ya, sama dengan ini. Oke, kalau teman-teman bisa cari bukti penyangkalnya, ya silahkan tambahkan di kolom komentar gitu ya. Benar atau terbukti benar juga boleh. Nomor 7, A, B, C-nya sets A kali A times C-nya sama dengan B times C, A sama dengan B. Secara intuitif teman-teman harus bisa, kalau dibalik ini sebenarnya benar ya. Kalau dibalik ini bakal benar gitu loh. Jadi kayak teman-teman punya X sama dengan Y gitu ya, maka perilaku yang sama yang dijatuhkan ke X dan Y akan menghasilkan yang sama gitu, menghasilkan hasil yang sama gitu, menghasilkan produk yang sama lah. Tapi tidak sebaliknya gitu loh. Misalnya Fx sama dengan Fy, ya belum tentu X sama dengan Y gitu ya. Misalnya Fx sama dengan mutlak X gitu ya, maka F2-nya sama dengan F-2 gitu kan. Apakah 2 sama dengan min 2? Kan tidak gitu ya. Bahwa X-nya 2, Y-nya min 2. Tapi F2-nya dan F-2-nya sama-sama mutlak 2, semutlak min 2 sama-sama 2. Berarti F2 sama dengan mutlak, sama dengan F2 sama dengan F-2. Tapi secara logika jelas bahwa faktanya 2 tidak sama dengan min 2. Nah, jadi kemungkinan ini salah. Cara yang paling gampang adalah ambil C-nya himpunan kosong. Jadi dipilih A-nya sembarang aja gitu ya. Jangan rajin-rajin, ambil yang kecil aja. Gitu ya. B-nya 2, karena kerajinan yang seperti itu tidak bernilai lebih kayaknya ya di mata dosen. Buang-buang waktu gitu ya. Makin sedikit yang diambil, makin simple, makin efisien, justru itu yang dianggap lebih kreatif gitu ya. Empty set atau subset. Empty set. Dipilih bukti penyangkal ini, maka kita punya apa? A times C itu sama dengan apa tuh? Ini di-cross-kan dengan himpunan kosong, ingat baik-baik, tentu saja dia adalah himpunan kosong ya. Sama dengan, kalau 2D ini juga ya sama aja gitu kan ya. 2 di-cross-kan dengan himpunan kosong, walaupun dia beda gitu ya, dia bakal sama-sama menghasilkan himpunan kosong.
Maka ini dipilih bukti penyangkal ini, bahwa ini jelas bahwa A tidak sama dengan B, sehingga yang sininya benar, if-nya benar, ininya salah gitu ya, then-nya salah, atau lebih ininya kadang dikatakan kontradiksinya gitu ya, kayak gitu tuh. Sehingga jelas bahwa ini, sehingga pernyataan tersebut salah. Oke, nomor 8. A min B gabung C, A min B gabung A min C. Kayaknya sih salah. Salah nggak ya? A min B, kira-kira salah nggak ya itu? A min B, A min B, A min B gabung C. Kayaknya sih salah ya. Kita cobalah. Dipilih. Jadi kalau bingung langsung ambil aja gitu ya. Coba aja dulu. Ambil yang simple coba. Terus B-nya kita ambil yang kalau dia ada yang kembar, nanti A min B, anggaplah nggak ada yang sama, berarti nanti A gabung A jadinya A, B gabung C-nya, B gabung C-nya itu ambil berapa ya enaknya? B gabung C, B gabung C. Itu nggak coba dulu. Nanti kita 2,3 1 gabung 1 ya 1 ini coba 1,2 berarti nanti bakal ada 1 aku tahu. Ambil coba C-nya 2,4. Apa yang terjadi? Berarti B gabung C-nya adalah 234. Berarti adalah 1. A min ininya 1. A min B-nya adalah 1. A min C-nya itu, kalau saya buat di sininya 1. Nah, C-nya 4. Bentar. B gabung C-nya 1, 2, 3, 4. B gabung C-nya 1, 2, 3, 4. A min B gabung C-nya tentu saja himpunan kosong. A min B-nya itu 1. A min C-nya itu 2. 1 gabung 2, 1,2. Oh ya benar. Berarti terbukti salah ya. Pilih contoh penyangkal ini. Maka A min B C sama dengan ini 1,2 dimin langsung ya.
Nanti teman-teman bisa lengkapi sendiri. B gabung C-nya berarti 1, 2, 3, 4. Di A min B gabung C berarti adalah yang elemen A yang nggak ada di BC gitu ya. Karena ada semua berarti A min B gabung C-nya adalah himpunan kosong. Ini tidak sama dengan tadi hasilnya adalah A min B-nya hasilnya 1, A min C-nya hasilnya 2. Berarti 1,2 ini sama dengan A min B digabung A min C. A min B-nya itu ini benar ya 1, elemen A yang tidak ada di B, terus elemen A yang tidak ada di C, A min C itu adalah 2. Ini 1, ini 2, himpunan yang berisi 1, himpunan yang berisi 2 digabung berarti himpunan yang berisi 1,2, 1 dan 2 tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi dia salah. Jadi salah ya, bisa tulis sendiri nanti. Nomor 9, kita ada 2 nomor lagi. Nomor 9, if A dan B are sets, dan ini subset dari power set. Sepertinya ini juga tidak ya. Gimana ngambilnya? Ya ambil yang sederhana aja. Misal A, tak copy lah, pegel aku ngetik. Nah, ini dipilih contoh penyangkal AB ya. Dipilih contoh penyangkal A-nya 1,2, B-nya 2,3, maka power set, kayaknya power set di sini nggak ada tandanya deh. Saya nggak pernah nemu kayaknya dulu. Ya udah pakai ginian aja ya. Ini padahal row. Ya udahlah. Kayaknya sih ada, tapi saya nggak pernah nemu. Function, elliptic function, nggak ada power set kayaknya di sini. Ya udah pakai gini aja lah. Greek letter ini kayaknya ada yang lebih halus deh. Mana ya? Geometri, script, descript. Nah, yang di sini aja, ini. Anggaplah itu power set ya. Power set A tentunya adalah himpunan yang berisi himpunan bagian. Jangan sampai lupa bahwa himpunan salah satunya pasti adalah empty set, bahwa himpunan kosong itu pasti elemen dari semua power set gitu ya, atau himpunan bagian dari semua himpunan. Kemudian himpunan yang berisi 1, himpunan yang berisi 2, himpunan yang berisi 1,2. Kemudian dengan yang sama kita punya power set B. Power set B itu himpunan kosong 2, 3, 2,3. Berarti saat kita kurangi PA min PB berarti adalah ini ada samanya, ini enggak ada, ini ada, berarti adalah 1 dan 1,2 ya. Oke, kita tutup. Berarti PA power set A ini apakah dia subset dengan power set A min B gitu ya. A min B-nya ini apa nih? A min B. A min B-nya adalah 1 gitu ya, 1. A min B-nya 1, power set-nya tentu saja nggak sama kan, karena pasti ada himpunan kosong di dalamnya gitu loh. Ini tidak sama dengan yang isinya empty set, 1.
Yang ini itu sama dengan power set dari A min B, A min B, A min B itu kan 1 ya. Power set dari A min B. Karena A min B-nya adalah 1, 1 itu berarti ini cuma ada 2 ya. Bukan bagiannya. Jelas ya bahwa ini tidak sama. Ini terbukti salah. Nomor 10, teman-teman bisa buat latihan. Sebenarnya sama aja dengan nomor 9. Pastinya nanti di sini saat teman-teman power set A min power set B gitu ya. Teman-teman bisa ambil contoh ini pun jadinya bakal sama nanti nih. Karena kan tapi nanti pilih A dan B-nya yang tidak beririsan gitu ya. Jadi ambil A-nya 1, B-nya 2, nanti ini nggak bakal jadi gitu ya. Ini kayaknya kalau ambil 1 dan 2 bisa nggak ya? Oh bisa ya, kerajinan ketoannya aku ya. Kalau ini 1, ini 2, himpunan kosong. Nanti himpunan kosong berarti kalau power set A-nya ini cuman ini doang. Kerajinan ini. PB-nya 02 doang. Tentu saja ini hanya adalah 1. PA min PB-nya himpunan kosongnya sama berarti PB 1. Yang di sini A min B itu kan 1. Power set 1 adalah himpunan kosong dan 1. Jadi sama aja. Jadi nggak bakal sama. A min B-nya 1 ya, 1. Nah, A min B-nya himpunan berisi 1. Power set-nya itu adalah himpunan kosong dan himpunan 1. Tidak sama. Jadi gara-gara ini himpunan kosongnya sebenarnya. Ini nomor 10 latihan DW, tapi ya kelihatan obvious ya. Pakai nomor 9 juga jadi. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih.